Bangun! Cepat. Sahur! Sahur. Yang belum masak, silakan masak. Boleh nanya nggak sih, kenapa tiba-tiba termotivasi untuk ngebangunin sahur dengan cara seperti itu? Aku percaya niatmu baik pasti kan, tapi kenapa caranya seperti itu kemarin? Apa tahun lalu begitu nggak? Tahun lalu sebenarnya nggak seperti itu, karena saya mencoba hal yang baru saja. Hal yang baru, supaya tuh masyarakat yang menjalankan ibadah puasa semangat gitu loh, memberi semangat ke mereka, ayo cepat bangun sahur, supaya tuh puasa semangat aja gitu, sahurnya nantap sahurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Catatan Demokrasi malam hari ini menyoroti mengenai persoalan ketika artis mengunggah video kegiatan sahur. Kita tahu bahwa sahur dan waktu berbuka puasa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bulan suci Ramadan. Sahur dan buka puasa dianggap waktu yang sangat sakral di bulan suci Ramadan ini. Tapi bagaimana cara mereka dengan toa dan dengan cara-cara yang mungkin dianggap dalam tanda kutip mengganggu masyarakat sekitar. Kalau memang ini tradisi, harusnya dengan tujuan yang baik, tapi caranya tidak mengganggu, Maria ya. Nah, bagaimanakah seharusnya dan sebenarnya bagaimana juga dan seperti apa pedoman penggunaan pengeras suara antara juga pemirsa di musola maupun masjid? Kita langsung akan elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa, ada Bang Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Mardhani Alisera, politikus PKS. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga menghadirkan Menteri Agama periode 2014-2019. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dan juga ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, bisa bergabung bersama kami, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ngabalin. Baik, kami nanti juga akan menghadirkan dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, namun sejauh ini masih terus kita coba hubungi ya, Maria ya. Saya mau langsung ke Bang Nahra. Bang Nahra, Anda melihat bagaimana fenomena ketika sekarang cara membangunkan sahurnya unik-unik, nyeleneh, tapi tujuannya kadang tidak sampai. Ada yang menganggap itu sangat mengganggu. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah kejadian itu kapan, kejadian itu dalam kondisi apa, dan di mana tempatnya. Karena sebenarnya dalam instruksi itu sangat jelas sekali. Itu saya lahir sudah ada ya, instruksi itu kan tahun 78. Saya lahir tahun 72. Itu sudah ada. Dan membangunkan orang sahur itu juga sudah ada sejak saya lahir. Tapi kenapa baru sekarang dirame-ramein? Kalau tadi dilihat Bang, di awal kita sudah hadirkan VT-nya. Menurut Abang, VT tadi mengganggu tidak sih di kala sahur? Nah, dalam instruksi itu sudah pasti ditulis di situ. Kalau di kampung-kampung tidak ketat aturannya. Jadi instruksi itu memang sangat ketat, tapi berlakunya bukan di kampung. VT tadi itu Bang, itu terjadi di Jakarta Selatan. Nah, bukan di kampung itu. Di kawasan perkotaan, ibu kota. Pasti, kalau ini pasti bermasalah nih. Maka yang ramai di TV itu pasti orang-orang kota. Karena kalau di kampung itu dianggap sebagai tradisi.
Di kampung saya di Klaten, di Solo, di Surabaya, bahkan di pinggiran, di kaum-kaum marginal pinggiran itu, biasa aja seperti itu pakai patrol, apalagi pakai sound system. Bahkan kalau tidak pakai toa, itu orang kampung malah merasa aneh, kok nggak dibangunin ya? Begitu. Tapi posisinya, cara membangunkan sahur, tadi kan ada sahura. Nah, dengan kata-kata seperti itu gimana Bang Nahra? Sebenarnya gampang sekali kok, itu kan tinggal diatur saja caranya. Kalau masalah toa nggak ada masalah, sekarang kan kontennya. Sudah ada di situ instruksi itu, kalau bisa suaranya yang bagus, yang fasih, kemudian tahu tahu langgamnya. Murotal, ya. Tidak asal-asalan, itu aja yang Instruksi sudah ada tapi kenyataan di lapangan masih seperti itu Bang. Karena memang ini di sebagian tempat tradisi. Di sebagian lain yang banyak berkumpul berbagai agama, berbagai komunitas, menjadi bermasalah. Sebenarnya ini masalah kecil di perkotaan, tapi kalau ini misalnya mau ditegakkan nih, dari ibu kota provinsi, ibu kota negara, ibu kota kabupaten, kota, ini akan rame, pasti akan rame. Dan ini terjadi di sekitar pesantren, di masjid-masjid, semua terjadi seperti ini. Cuman kalau misalnya yang bukan toanya ya, maksudnya kontennya, cara membangunkan sahur. Ya itu aja yang disosialisasikan, bukan kemudian pukul rata bahwa toa ini bermasalah ketika membangunkan sahur. Jangan itu yang disasar. Ini instruksi sudah bagus, maka nggak pernah diubah sejak tahun 78 sampai 2018, sampai sekarang nggak pernah diubah. Tanya Pak Menteri, nggak pernah diubah. Surat edaran itu hanya mengantarkan, yuk ini disosialisasikan. Nah, mampu nggak pemerintah mensosialisasikan instruksi ini, tahun 78 ini, tahun nomor 101. Kalau nggak mampu, lah sekarang pemerintah bagaimana supaya mampu? Nggak, sekarang sosialisasinya sampai tidak ke akar rumput. Nggak bakal sampai. Apa mereka tega ke masjid-masjid di kampung di akar rumput itu? Nggak bakal tega melihat orang khusyuk beribadah ya, kemudian orang masih tidur di kampung itu. Ini mohon maaf ya, ini kan karena di kampung itu rata-rata 99,9 kan muslim. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau ini disosialisasikan, mohon ini kalau pakai toa, jangan ini nih. Bang, jangan-jangan bukan nggak ada yang komplain Bang, tapi takut dibully mungkin kalau komplain. Enggak ada, di kampung itu nggak mengenal bully itu. Mereka itu perasaan spiritualisme itu berbeda dengan orang kota, maka di instruksi ini di poin I ditulis aturan ketat ini berlaku untuk ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Kalau di kampung longgar, ditulis di situ. Sangat kecas tadi. Baik, Bang Ali Mukhtar, Anda melihatnya kalau artis menganggap itu sangat mengusik lingkungan sekitar dengan cara membangunkan sahur yang mungkin secara etika berbeda. Unik, nyeleneh, tapi mengganggu masyarakat sekitar. Gimana, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, pendapat Anda? Terima kasih. Akhirnya Bang Lukman, kemudian Bang Mardani Ali Sera, kemudian Bang Mustafa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perkembangan Islam itu kan dia tidak statis, tapi dia terus mengalami perubahan. Karena itulah maka memang kalau Anda membayangkan di kota atau membayangkan daerah-daerah kecil tertentu di Jawa atau di mana-mana, di kelompok-kelompok mayoritas, iya. Tapi Nabi itu kan dia bilang, wa qalilun uhustal hadha li ummati. Bagian-bagian terkecil dari kehidupan umatku itu, ada orang-orang yang hidup pada zaman Makkah dan Madinah itu orang-orang Yahudi, kafir Quraisy yang dihormati oleh Rasul juga. Bayangkan pada periode Rasul itu azannya diarahkan ke barat. Tapi karena di barat itu ada Zamina dan Zubarah, tinggal di situ dan suara azan itu disuruh oleh Rasul, arahkan kepalamu ke selatan karena saudaramu sedang tidur. Di mana logikanya? Peradaban itu Pak, itulah peradaban itu yang dibangun oleh the founding father kita dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kita betul mayoritas di Republik ini, tapi ada hidup kita punya saudara-saudara lain, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Harus dihormati itu. Kenapa begitu? Dia tidur dengan kesejukannya. Kita orang Islam memang dua hal. Hal yang pertama azan itu adalah untuk mengingatkan orang bangun kalau subuh. Yang kedua itu azan itu tidak boleh mengganggu orang lain. Itu ada loh zaman Nabi. Tidak saja di Makkah, tapi Nabi hijrah ke Madinah pun ada. Tapi saat ini bahkan kenyataannya tidak begitu Bang Abalin. Itulah yang saya bilang bahwa kita kelompok paling besar di Republik ini, kita menjadi mercusuar, menjadi teladan bagi kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Karena kita butuh hidup yang panjang dengan Republik ini, Pak. Kenapa begitu? Iya, karena sebagian besar 6.666 isi Al-Quran itu 3/4-nya bicara tentang sosial kemasyarakatan. Itu hukum. Nah, kita sekarang hidup pada zaman modern. Saya mohon maaf ini abang saya.
Kita hidup di zaman modern. Peradaban itu dia terus berputar, Pak. Untuk memberikan apa? Dua hal. Yang pertama adalah perubahan karakter, dan yang kedua itu adalah kemampuan knowledge dalam menata kehidupan masyarakat. Tapi Bang Nara mengatakan di kampung puluhan tahun itu sudah menjadi tradisi. Tidak ada yang komplain. Di kota sekarang yang karena berbeda. kita mayoritas, kawan. Di antara 99% orang yang tidak protes itu, telitilah. Ada 5-6 orang, ada 20 orang, 30 orang yang dia tidak punya kemampuan untuk berteriak tentang betapa keresahan. Artinya takut, Bang? Bukan takut, tapi dia mengerti. Kan hari ini kan kenyataannya seperti begitu. Sedikit orang berteriak, kafir. Sedikit orang berteriak, dia neraka. Kan begitu logikanya. Baik, Bang Nara, silakan. Ya, ini yang saya sebutin misleading ini abang ini. Kan datang apa namanya, gendut bang anak sekarang? Nggak ada kaitannya ya. Jadi Adinda gini, mainkan, Adinda jelaskan supaya forum kita ini memberikan pencerahan kepada umat dan saudara-saudara kita yang lain. Setuju. Kita ini anak-anak muda yang kita hadir untuk memberikan sebuah peradaban baru dalam kehidupan orang beragama. Bang? Baik, Boleh kita ya? berikan kesempatan untuk ya. Bang Nara. Tapi abang sudah baca yang instruksi ya? Udah. Yang orang saya komisi Jelas Bang, kita Oke. ini instruksinya ada di meja kita bersama, nanti bisa kita bacakan. Bang Oke. Nara silakan. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, ini masalahnya di mana sebenarnya? Ini kan yang teriak orang kota. Dan di instruksi sudah disebut, memang ini berlaku untuk orang kota. Maksudnya Pak aturan ini berlaku untuk ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota negara. Memang begitu ditulis dengan jelas sekali. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan desa, mohon maaf sekali, saya ini orang kampung. Kalau dikatakan ada 5 orang, 6 orang tidak ikhlas ada membangunkan saur seperti itu, enggak seorang kampung, lama sekali di kampung, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Yang di konteks acara ini adalah orang kota protes. Beda kampungnya kali Bang Ngabalin. Ini yang protes orang kota tadi, Mbak Zaskia. Rumah saya kan di begitu. Pamulang itu, di sebelah kiri ada orang Protestan, sebelah persis dinding saya orang Katolik. Bang, memang Gini, disebut di sini. Bukan. Disebut di instruksi ini. Karena di kota itu beragam agama, Betul. beragam komunitas. Di desa enggak ada. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, saya ini lahir besar di Papua. Rumah kami itu di Padang Bulang di Jayapura, Pak. Ada masjid, tapi masjid itu disuarakan hanya untuk bisa mencapai 30-50 rumah kedengaran. Itu kan yang Bilal bin Rabah dipakai kan dalam hadis Nabi. Coba baca hadis Nabinya. Baik. Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita yang Katolik dan Protestan. Baik. Kalau pada zaman Nabi, Yahudi dan kafir Quraisy. Itu hukum itu. Baik, Bang Ali Sejarah Mokhtar, mencatat sedikit Bang boleh? Nara, Sedikit kita masih boleh? banyak segmennya Oh, Bang. boleh. Ini saat ini kami sudah memegang ini surat edaran Yang dibahas dari tadi. ditanda tangan tahun 2018, di sini tercantum Dirjen Bimas Islam. Nah, saya yakin Pak Menteri Agama periode yang waktu itu Pak Lukman sangat memahami isi surat edaran ini. Sesaat lagi akan kita bahas ya. Nanti Maria, ya. usai jeda ditahan dulu Pak Lukman, dan kami nanti juga akan hadirkan ada Bapak Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang akan bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya. Dan kami juga ajak Anda pemirsa untuk dapat memberikan argumen Anda melalui Twitter kami @catatandemokrasi. Anda juga dapat memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di sini. Catatan Demokrasi kembali hadir sesaat lagi. Ya, nah kembali di Catatan Demokrasi pemirsa, kita langsung ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, ada Bapak Yusuf Kalla melalui sambungan Zoom yang sudah tergabung saat ini bersama kami. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak JK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak JK, baru-baru ini kemudian sempat viral di media sosial mengenai salah seorang selebriti yang kemudian mengeluhkan toa masjid atau pengeras suara yang kemudian digunakan untuk membangunkan sahur dengan nada yang cukup tinggi, kemudian juga intonasi yang cukup mengganggu begitu, dan ternyata direspon juga oleh masyarakat yang juga mengiyakan mengenai hal ini. Nah, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak, sebenarnya seperti apa sih aturan penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola? Ya, pertama terima kasih atas kesempatan ini. Soal pengeras suara di masjid sudah diatur baik oleh Kementerian Agama juga oleh DMI. Yang intinya kalau DMI ialah masing-masing masjid jangan saling melampaui. Artinya sebenarnya ingin agar jangan terlalu keras itu suara, sehingga orang mendengarnya dengan baik. Dan tidak boleh lama, hanya azan aja. Azan, dan kalau ada pengajian tidak boleh lebih dari 5 menit.
Itu pun tahun ini kita keluarkan lagi menjelang puasa kemarin edaran seperti itu, anjuran seperti itu. Jadi intinya ialah tetap mengingatkan, tapi jangan mengganggu sebagian orang. Tapi kalau menyangkut tentang pengeras suara untuk membangunkan orang berpuasa. Pertama, ini bulan Ramadan, orang bulan yang mulia. Dan ini juga kadang-kadang memberikan kegembiraan orang memasuki bulan puasa. Soal membangunkan itu bukan hal yang baru. Mempunyai proses yang lama. Yeah. Zaman dulu itu dibangunkan dengan beduk. Jam 3 malam atau setengah pagi dibangun dengan beduk. Sehingga orang terbangun. Kedua, ada juga daerah yang bangun dengan meriam malah. Kalau Mesir itu Kairo dengan meriam. Bunyi meriam. Ada juga kalau di Makassar kota kecil itu kan sirene. Sirene bunyi tengah malam dan di seluruh kota mendengarkannya. Jam 3 pagi begitu. Kemudian ada juga orang anak-anak remaja yang berbaris yang membawa obor, membangunkan orang, malah kadang-kadang mengetuk rumah orang. Sekarang karena semua masjid punya toa, semua speaker, maka dipakai speaker itu. Jadi apa yang saya baca dari Mbak Saskia itu, dia tidak memprotes tentang adanya peringatan itu, tapi caranya. Caranya yang dia protes. Kata-katanya yang tidak terlalu sopan dan keras. Dan itu kita sudah antisipasi dengan aturan-aturan. Tapi saya ingin ingatkan, tidak semua masjid melakukan itu. Tidak semua. Hanya sebagian kecil. Itu kalau katakan Istiqlal kan tidak, Al-Azhar tidak, Sunda Kelapa tidak, masjid dekat rumah saya tidak sama sekali. Tidak ada bunyi. Jadi di kota-kota ini praktis hampir tidak. Jadi umumnya di daerah masjid-masjid komunitas yang banyak itu ada. Tapi tidak berarti semua masjid di Indonesia melakukannya, sama sekali tidak. Pak JK, kemudian banyak ditemukan juga Pak JK hal seperti ini justru terjadi di musola-musola yang berada di pemukiman warga begitu. Ya memang itu. Tapi sekali lagi kebiasaan untuk memperingati itu sudah ratusan tahun. Ya, ingat itu. Bukan hal yang baru, bukan hanya tua. Cuma caranya harus diingatkan, diperbaiki, suaranya jangan terlalu keras. Hanya masjid-masjid yang komunitasnya sebagian besar beragama Islam. Itu Pak JK, kalau dari Dewan Masjid Indonesia sendiri yang mewadahi semua masjid di seluruh Indonesia ini, apakah memang ada surat edaran tersendiri seperti itu yang posisinya di bawah Kementerian Agama sehingga masjid musola langgar ini bisa punya aturan yang diakui oleh masyarakat setempat agar secara santun ketika azan, mengaji maupun membangunkan sahur, Pak JK? Sudah. Ya, kita bersama-sama katakan tadi, Kementerian Agama bikin edaran, Dewan Masjid juga bikin edaran. 1 minggu sebelum Lebaran juga kita mengeluarkan lagi edaran yang sama, pemberitahuan. Pokoknya jangan saling melampaui masjid itu. Jadi berarti jaraknya hanya 100-200 km begini. Karena di kota ini setiap 500 km jaraknya antara satu masjid semuanya kan 500 meter. Setengah kilo di kota ya, seperti ini. Jadi tidak boleh terlalu keras, itu intinya. Dan soal sopan itu bukan hanya memperingat, semuanya harus sopan. Jadi kalau yang salah terlalu keras dan tidak sopan. Itu yang dikritik oleh banyak orang sebenarnya. Pak JK. Jadi kita kontrol suara itu. Baik, kalau ada temuan tersebut oleh DMI Pak di lapangan, apa peran DMI untuk menyikapi ini agar tidak mengulangi kembali Pak? Ada 2 masjid baru-baru kita tegur. Kita tegur, panggil pengurusnya, karena ada masyarakat yang memprotes, kita panggil pengurusnya di daerahnya itu, di daerah Jakarta Timur, jangan seperti itu, kurangin. Volumenya harus kurangi, hanya boleh mencapai setengah, banyak 100 meter lah, 200 meter. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu sudah diatur dalam aturan-aturan oleh Dewan Masjid dan juga oleh Kementerian Agama. Lebih duluan Kementerian Agama malah mengatur itu soal lama. Dan juga terakhir lagi waktu saya tak ketemu berbicara di kantor Wapres waktu itu, kita sudah
jelaskan, jangan terlalu keras dan harus sopan-sopannya. Karena ini mudah-mulia dan juga seperti ingin katakan lagi, ini seolah mengingatkan orang sahur sejak ratusan tahun dilakukan. Ya. Pak JK, kemudian sanksinya berarti berupa teguran begitu kalau dari pihak DMI. Apakah ada sanksi lainnya dan juga bagaimana Pak JK jika misalnya ada masyarakat yang kemudian merasa terganggu dengan hal ini, apa yang harus mereka perbuat? Ya, pertama tentu yang bisa Dewan Masjid tidak bisa mengambil langkah-langkah hukum, tentu menegur dan minta pengurusnya menguranginya. Itu kita lakukan. Baru-baru ini juga satu masjid kan kita peringati karena ada keberatan daripada masyarakat. Itu kalau ada keberatan masyarakat bisa dikendi dan kita akan panggil pengurusnya oleh daerah masing-masing untuk kembali menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Pak JK, tapi ini banyak juga yang masuk ke redaksi kami, masjid atau musola ini atas nama keluarga. Sehingga kesannya mereka bisa dengan leluasa, dan ini bukan milik umum, milik pribadi atas nama keluarga. Jadi mereka kadang tidak mau mendengarkan apa kata Pak RT, apa kata keluhan dari masyarakat, Pak JK. Itu bagaimana itu, Pak? Begini, 90% masjid di Indonesia itu dibangun oleh masyarakat. Itu cuma di Indonesia dan Pakistan seperti itu. Kalau Malaysia, Brunei, Timur Tengah, semua dibangun oleh pemerintah. Karena itu memang peranan masyarakat di sini penting. Struktur masjid itu, pertama ada pengurusnya, yang disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian ada pelaksananya yang dibawa marbot, itu melaksanakan sehari-hari, kebersihannya, tata caranya, dan sebagainya. Kemudian ada remaja-remaja. Biasanya, pengalaman waktu kita menegur ada acara begini, itu dilakukan oleh remaja-remaja yang membangunkan orang itu bukan pengurusnya, pasti bukan pengurusnya. Biasanya remaja-remaja yang tidur di masjid kemudian bangun, mungkin kadang-kadang setelah dia bergerak tidur lagi dia. Itu memang kita selalu meminta agar itu jangan terjadi. Kalau kena 400.000 masjid di Indonesia, ini tentu seperti saya katakan tidak semua dilakukan itu. Sama sekali itu bagian kecil saja melakukan itu. Tidak semua. Jadi itu memang kita kami sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Mbak Saskia itu. Tapi sekali lagi apa yang saya baca, dia tidak menolak adanya pembangunan, cuma agar lebih sopan, agar volumenya lebih kecil. Caranya saja. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya hal ini masih ditemui Pak JK, jika memang kemudian tadi seperti yang disampaikan Andrew juga, jika sudah ditegur kemudian merasa tidak mendengarkan, masih melakukan hal yang sama, apakah kemudian kalau kelapor ke DMI akan ditindaklanjuti Pak JK? Ya, kita akan panggil pengurusnya luar daerah masing-masing agar itu menegur dan juga sekali lagi saya katakan ini bukan pengurusnya, kadang-kadang pengurusnya tidak tahu. Tapi kan harus ada pengawasan juga ya Pak JK dari pihak masjid. Iya, ini harus pengawasan juga. Kalau pengurusnya yakin tidak mengizinkan seperti itu. Tapi kadang-kadang remaja-remaja yang ada dekat masjid itu yang melakukan itu. Jadi memang kita akan pendekatan pengurusnya untuk menegur anak-anak muda yang ada di sekitar situ yang melakukan, yang berteriak-berteriak itu. Baik, terima kasih banyak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah berkenan bergabung di Catatan Demokrasi. Sebenarnya kita ingin minta komentar juga ini ke Pak Menteri dan juga Pak Mardhani terlebih dahulu deh. Pak Mardhani, zaman Anda waktu itu mungkin puluhan tahun yang lalu sampai dengan sekarang mendengar kata sahura itu sudah sering atau Anda merasa terganggu nggak dengan kalimat-kalimat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu saya ingin melihat ini sebagai satu fenomena sosial yang harus kita cari akarnya. Ya. Saya memandang Islam itu agama yang wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Harus jadi rahmat bagi seluruh alam. Saya setuju dalam hal ini dengan Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tidak boleh ada kezaliman. Kita mayoritas tidak boleh zalim, minoritas juga nggak boleh zalim ya. Jadi tetapi bahwa sahur itu sakral, bahkan banyak sekali kalau riwayat-riwayat sepertiga malam ini Allah SWT turun di bulan Ramadan, bahkan tasaharu fa inna sahur barokah.
bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi niatnya baik, membangunkan sahur. Tetapi niat baik harus dengan cara yang baik. Mbak Zaskia, saya setuju, enak ini diangkat. Karena ketika ini tidak diangkat, maka dia akan membuat ada yang tertekan, ada yang ingin protes tidak berani. Nah sekarang kita membahas ini buat saya bagus. Usul saya, satu, boleh membangunkan sahur tapi dengan cara yang indah. Caranya coba dicontohin. Cara seperti azan tadi. Hayya 'alas shalah. Nanti sahur Masya juga Allah, merdu banget ya suaranya. Yang indah ya. Karena begini Bang Mardhani, kemudian banyak yang ini mungkin masih bergulir pro dan juga kontra. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya cara ini digunakan untuk kemudian memberikan rasa baru, semangat untuk menjalani sahur, kemudian untuk hiburan juga untuk masyarakat yang harus bangun sahur di pukul 3 pagi. Tapi tidak boleh mengganggu orang lain gitu. Yang terganggu buat saya bukan Islam. Orang Islam yang punya jadwal, dia mau bangunnya tidak jam 2. Kan rata-rata dibangunnya jam 2. Yeah. Bahkan kalau sunnah sahur yang utamanya bukan jam 2, mendekati subuh atau mendekati akhir. Buka diawalkan, sahur diakhirkan. Tetapi saya lebih melihat ini fenomena sosial. Pak JK tepat sekali ketika memetakan ini adalah anak-anak muda. Sehingga saya tidak terlalu setuju juga. Nyun sewu, Pak Menteri nanti lebih detail kali ya. Bukan aturan yang terpenting itu, tapi bagaimana anak muda ini diajak duduk bareng untuk melihat faktanya yang kalian lakukan baik niatnya, tapi caranya tidak baik. Dan Islam melarang kita, jangankan ganggu orang, ganggu semut aja nggak boleh gitu loh. Apalagi ganggu orang gitu. Karena kan boleh jadi yang terganggu itu yang baru pulang, misal perawat atau dokter, baru pulang jam 12 malam, baru bisa tidur jam 1, mau bangunnya jam 4 atau setengah 4, jam 2 udah. Apalagi cara banguninnya tadi, kalau gaya-gaya kayak gitu, walaupun saya setuju. Ini tidak mayoritas. Kesannya mereka tidak tersentuh bimbingan sehingga bisa menggunakan rumah ibadah untuk membangunkan orang lain. Yang harus bertanggung jawab buat saya selain pemerintah atau DMI, kita sendiri. Saya dengan lingkungan saya, setiap kita. Karena ini contoh buruk buat saya. Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Cara bangunin sahurnya juga harusnya indah. Lihat, ambil contoh azan, bro. Azan itu indah, bahkan punten, banyak orang masuk Islam tuh karena indah sekali dengerin azan gitu. Kalau yang kayak gini, orang kesel sama Islam nanti cara banguninnya gitu. Jadi buat saya, niat baik harus dengan cara yang baik. Dan ini tanggung jawab kita semua. Pendekatannya jangan pendekatan pakai surat, nggak nyampe itu. Karena tadi satu, rata-rata anak muda. Dua, rata-rata masjid keluarga. Nah dua ini mau Pak Menteri bikin apa, Pak JK bikin apa, nggak kena tuh. Nah, harusnya anak muda dan yang masjid keluarga ini diajak bicara. Karena walaupun ini masjid keluarga, masjid adalah ruang publik. Ketika ruang publik dia harus tunduk kepada hukum publik, tidak boleh mengikut hukum private. Islam sangat-sangat memperhatikan. Bahkan cerita gini, baginda Nabi ketemu sahabiah itu sahabat perempuan, lagi gendong, Nabi gendong. Tiba-tiba karena nggak ada pempes ngompol gitu kan, sama sahabat yang ibunya, Nabi yang diompol ditarik. Aduh kata Nabi, baju yang basah dan kotor bisa dicuci, tapi hati yang kasar, keras karena sikap keras kita nggak boleh. Tapi buktinya masih ada netizen yang menghujat Zaskia dengan kata, wah imannya mana ini, masa mendengar suara sahur, masa malah terusik, masa terhadap terganggu. Yang seperti itu, pesan saya hati-hati menilai orang. Satu. Yang kedua, lihat faktanya. Boleh jadi yang dikatakan salah, di mana salahnya. Boleh jadi dikatakan benar, di mana benarnya. Karena lagi-lagi kita orang Islam. Buat saya, kita harus sangat hati-hati. Tapi saya tidak ingin mau masuk ke agamanya. Karena itu nanti ada, tapi ini problema sosial. Kita semua tanggung jawab. Karena saya pernah diundang ke Masjid Kampung Glam di Singapura. Saya kaget sekali. Masjid di Singapura setahu saya yang dicerita sebelumnya 117, sekarang tinggal 73. Mereka sedih nggak? Berkurang? Tidak, karena yang 73 itu lebih luas, di tempat yang besar dan manajemennya bagus. Nah,
kita harus naik kelas. Kasus Mbak Zaskia ini harus membuat kita umat Islam naik kelas menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi Islam yang rahmat, tapi juga cukup berhati-hati juga tadi pernyataan dari Bang Mardhani yang bilang surat edaran nggak kena Pak Lukman. Padahal sebenarnya surat edaran ini muncul di era Anda. Nanti kita akan tanya Pak Lukman, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Pertanyaan sudah mulai masuk ke redaksi Catatan Demokrasi, saya akan membacakan terlebih dahulu. Ini ada dari @wening, ini sebenarnya pernyataan bukan pertanyaan. Bagi umat muslim sekalipun, toa masjid di dekat kampung di Jakarta luar biasa keras bisingnya dan mengganggu. Ini yang dialami oleh Wening ya, tapi nggak berani negur, takut dibully. Setahu saya bahkan di Mekah atau Madinah yang mayoritas Islam, suara azan sangat santun, lembut, sama sekali nggak bising. Ini pernyataan dari netizen yang sudah bergabung bersama kami. Kami tunggu terus pertanyaannya ya Maria ya. Iya, sudah mulai beberapa masuk, namun pertanyaannya Pak Lukman, ini kan sudah menjadi tradisi tadi disebut. Sudah dari tahun bahla lah begitu, sudah tradisi, kemudian juga hanya berlangsung setahun sekali, 1 bulan. Ada juga yang masuk. Hal serupa juga, itulah kelebihan Indonesia katanya. Mayoritas juga harus dihargai, kan 80% kita ini muslim. Wajar saja adat seperti hal tersebut dipertahankan. Toh cuma 1 bulan ini, bukan berarti kita tidak menghargai yang non-muslim. Disitulah seharusnya letak toleransi. Silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita perlu kembali memahami, menurut hemat saya, memahami esensi dari apa yang selama ini disampaikan oleh para pengurus pengelola masjid atau musola atau langgar, surau dan lain sebagainya yang terkait dengan penggunaan pengeras suara. Ya. Ini kan yang menjadi masalah adalah penggunaan pengeras suara. Jadi tidak hanya azan, tidak hanya membangunkan sahur, tapi juga macam-macam itu. Jadi masjid atau musola atau langgar biasanya memiliki pengeras suara. Nah, kembali kepada apa esensi dari aktivitas kegiatan yang menggunakan pengeras suara itu untuk apa? Kita tahu semuanya itu apakah azan, membangunkan sahur, atau pengajian majelis taklim biasanya di masjid, atau membaca zikir kadang-kadang juga pakai pengeras suara, membaca doa dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ajakan keagamaan, dakwah agama. Ini, dakwah itu mengajak. Mengajak itu ya tentu persuasif, tidak memaksa apalagi dengan cara-cara kekerasan, dengan suara tinggi. Kan nggak ada orang mengajak dengan membentak, dengan menghardik atau dengan suara tinggi, nyaring, melengking, tapi harus persuasif dengan. Ini yang menurut hemat saya perlu didudukkan terlebih dahulu. Untuk apa semua orang yang menggunakan pengeras suara di rumah ibadah itu mempunyai tujuan. Kalau tujuannya mengajak, ya gunakan pengeras suara sebaik mungkin. Itulah kenapa lalu kemudian tahun 78, ini beberapa puluh tahun yang lalu, kearifan para pendahulu kita, khususnya yang ada di Kementerian Agama saat itu, kemudian mengeluarkan tuntunan. Kata-katanya itu tuntunan penggunaan pengeras suara. Jadi ini karena agama itu, watak atau karakter agama itu dibawakan dengan pendekatan persuasif. Maka kata-katanya tuntunan, bukan aturan, bukan regulasi, apalagi pendekatannya pemberian sanksi, itu bukan watak agama. Jadi memang hal ini tidak ada sanksinya jika kemudian dilanggar oleh sebagian masjid maupun musola? Agama itu wataknya itu tidak memberikan sanksi. Sanksi itu biarlah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sesama anak manusia itu dalam posisi saling merangkul, mengayomi untuk ke jalan yang benar. Biarlah sanksi itu, kalaulah sanksi itu diperlukan antar manusia, itu biarlah aparat penegak hukum. Jadi dalam kegiatan, apalagi dalam negara yang demokratis, kita sudah bersepakat bahwa hanya aparat penegak hukum sajalah yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Berarti sifatnya delik aduan begitu, jika ada yang merasa mengganggu, diadukan saja?
Oleh karenanya saya ingin menekankan agama itu bukan pendekatan hukum, lalu kemudian korsif atau lalu kemudian menindak dan sebagainya. Agama itu mengayomi, Tapi merangkul. posisinya Pak Lukman, Pak Menteri, kalau seandainya ini memang persuasif, namun di lapangan masih ada yang tidak mengikuti imbauan tersebut. Oleh karenanya tuntunan itu mari difahami oleh kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak itu? Pertama adalah para pengelola masjid itu sendiri, DKM, takmir masjid dan lain sebagainya, satu pihak. Yang kedua adalah masyarakat yang tinggal menghuni atau diam di sekitar masjid, warga masyarakat. Dua-duanya harus memiliki empati, harus memiliki tenggang rasa yang tinggi. Pertama, warga masyarakat yang tinggal di sekitar masjid harus punya pemahaman, kesadaran yang tinggi bahwa para pengurus masjid itu punya tanggung jawab moral untuk memberitahu masyarakat sekitar kapan tibanya waktu masuk sholat. Itu perlu. Apalagi dalam konteks Ramadan ini ada sahur, sesuatu yang tadi sakral. Ini budaya sebenarnya, di negara lain nggak ada kita temukan masjid bangunin sahur warganya, itu nggak ada. Ini khas Indonesia. Nah ini kan, tapi ini kan budaya baik. Oleh karenanya warga sekitar itu harus memahami. Ini empati dan tenggang rasa yang diperlukan. Tapi di sisi lain, pengurus masjid juga harus punya empati dan tenggang rasa yang tinggi bahwa di tengah-tengah pemukiman di mana masjid berada, itu warganya sangat beragam. Beragam agamanya, beragam kebangsaannya, beragam sukunya, beragam agama yang dianutnya, dan beragam jenis pekerjaan yang digeluti oleh warga. Kesadaran sehingga itu yang harusnya dibangun, Iya, Pak Menteri kan? mereka kan perlu istirahat, perlu waktu, pengaturan waktu itu kan sangat beragam. Maka pengurus masjid juga harus punya kearifan dalam penggunaan pengeras suara itu. Itulah kalau kita baca tuntunan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan tahun 78, itu sangat detail sekali isinya. Bahkan untuk mengetuk-ngetuk mikrofon, itu dihindari. Masih kejadian Pak sekarang. Omongan-omongan tes, percobaan, Cek, 1, 2, 3 itu dihindari begitu. Sampai sebegitu detailnya. Pak Lukman, kemudian Gitu. bagaimana jika tadi sempat disebutkan juga oleh Pak JK, oleh Bang Mardani bahwa saat ini di lapangan kebanyakan yang dijumpai hal itu dilakukan oleh anak-anak, remaja. Bagaimana seharusnya kemudian kita, menurut saya itu tanggung jawab pengelola masjid. DKM, takmir masjid harus betul-betul bertanggung jawab penggunaan pengeras suara. Karena tadi itu disampaikan, pengeras suara ini sudah masuk ke ranah ruang publik. Ruang publik itu milik bersama, maka harus bertanggung jawab. Apalagi masjid itu membawakan misi agama yang tadi dakwah itu, yang harus simpatik, bukan mengundang antipati justru begitu. Maka nggak boleh menurut saya dilarang anak-anak memegang mic. Tidak boleh. Tapi bukankah itu memperkenalkan mereka sejak dini dengan cara belajarnya tidak di situ. Belajarnya nanti pada tahapan, karena tadi itu mic ini langsung mengumandangkan suara ke ruang publik. Jadi artinya selama ini yang terjadi di masyarakat oleh orang yang tidak punya wawasan, pengetahuan, pengalaman bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan sesuatu di ruang publik, itu harus orang-orang yang memang sangat bertanggung jawab. Baik, gitu menurut saya. Pak Luman, Bapak-Bapak, ini pertanyaan sudah mulai banyak masuk ke catatan demokrasi. Lagi, Andro. Ini Bang Ali Mokhtar, Bang Nara juga bisa komentar ini. Bang Nara, ini ada @ABML, ini pertanyaannya, baru di rezim ini dipermasalahkan, sudah puluhan tahun nggak ada masalah apa-apa. Tanggapannya seperti apa Bang Nara? Baik, jadi begini sebenarnya. Kalau tadi 3 narasumber semuanya saya kira sepakat. Cara membangunkan orang itu yang perlu direvisi. Kalau tawanya nggak ada masalah, caranya. Coba kalau saya balik gimana? Cara mengkritik juga harus tahu diri. Coba, dulu pas Pak Lukman Saifuddin jadi menteri, saya masih ingat betul. Itu ada namanya Bu Mailina di Medan, Tanjung Balai. Yang sempat kemudian. Itu divonis 8 bulan kalau tidak salah Pak Lukman ya. Itu gara-gara apa coba? Azan. Memprotes suara toa, sebenarnya bukan azan menurut saya. Suara toanya itu mengganggu dia. Saya juga ingin ngomong cara mengkritik pun, cara menyampaikan ingin merevisi pun harus tahu diri.
Ini kan Mbak Saskia kalau nggak di melalui media sosial sebenarnya bagus. Datangi DKM-nya baik-baik, kalau kenal baik dengan DKM-nya, kalau sering ke masjid itu, kalau kenal akrab dengan DKM-nya, datang baik-baik. Pak, ini membangunkan sahur nggak dengan cara seperti itu bagus. Lah sekarang karena caranya kurang beradab, mohon maaf sekali. Melalui media massa, melalui media online, itu masuk ruang publik lagi seperti beliau katakan. Karena masalahnya begini Bang, banyak juga yang kemudian, ini masih pro dan kontra. Sebagian orang yang kemudian pro dengan pernyataan Mbak Saskia mengiyakan karena selama ini kemudian mereka mengalami hal yang sama. Karena sudah ditegur, sudah kemudian lapor RT segala macam, tapi tetap gak ada berubahnya gitu. Saya kurang yakin. Tadi Pak JK betul sebenarnya. Kalau caranya ya, misalkan nanti tanya, kalau lapor DKM bagaimana? Oh kami tidak lanjuti. Sekarang tuntunan yang ada di instruksi ini sebenarnya tidak ada lapor kemana misalkan terjadi seperti itu, nggak ada di instruksi ini. Tidak ada sanksi. Meskipun ini sangat detail, tadi ketuk-ketuk, tes 1, 2, 3 diatur. Tapi kalau misalkan tanpa sanksi kan, kalau menemui kasusnya, lalu lapor kemana, nggak ada di instruksi ini. Itu yang sebenarnya perlu ditulis, supaya umatnya juga tahu. Ya umat tahu jadinya kan, kalau misalkan, tapi yang penting sebenarnya kuncinya, warga itu harus kenal dengan masjid. Kalau dia akrab dengan masjid, nggak pernah ke masjid, mungkin ada rasa kagetan di sini. Lu kalau begitu, anak kecil itu biasa. Betul kata dia tadi, anak kecil itu harus dikenalkan dengan masjid. Mulai kapan? Sebenarnya ya mulai kecil. Bukan tempat belajar kata Pak Lukman kok. Enggak, maksudnya gini loh, saya sejak kecil diajak bapak saya untuk diajak ya, meskipun nggak sholat ya, ditaruh di di depan masjid, supaya berbau-bau mencium masjid. Pak Lukman, kita ingin tanggapan itu. Pak Lukman, ini supaya clear didengarkan oleh masyarakat juga ini, perbedaan sudut pandang ini. Kenakalan biasa anak kecil. Iya, begini, kalau mau mendidik anak-anak, tempat dan tahapannya tidak pada saat dia memegang pengeras suara yang mengisi ruang publik. Pengeras suara sama dengan imam, menjadi imam masjid, kan nggak boleh anak-anak. Hanya orang-orang tertentu. Untuk menjadi muazin itu hanya orang-orang tertentu yang memang suaranya baik, makhoret, cara melafadzkan bahasa Arab, azan itu juga bagus, qori yang membaca, semuanya punya kualifikasi. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh tadi itu, cara membangunkan sahur itu kan sangat kita sayangkan. Jadi poinnya begitu. Jadi menurut saya para pengelola masjid harus bertanggung jawab terhadap penggunaan pengeras suara. Setuju, saya setuju. Cuma persoalan ini memang kasuistik sebenarnya. Kejadian ini hanya 1-2 masjid, tapi banyak, karena Bang. Betul. Maksudnya gini, di antara 276 juta muslim ya, katakanlah seperti itu, 80% muslim di Indonesia. Saya kira hanya 0,000 yang mengalami seperti ini. Ini kan cacing jadi naga. Karena kejadiannya di Ramadan, kemudian yang meletupkan ini adalah Saskia. Lalu orang di netizen itu, ya Saskia itu, mohon maaf sekali, ini netizen itu sangat sensitif. Siapa Saskia ngomong, kalau Saskia ngomong dibully. Tapi yang ngomong Ustadz Mardani, nggak ada yang bully. Karena masalah politik jadinya. Nah pertanyaannya tadi Bang belum dijawab. Kenapa baru rezim ini kemudian HI dibahas padahal udah dari dulu? Sebenarnya bukan rezim ini, sebenarnya sejak dulu juga sudah ada. Cuman ini karena masa akhir-akhir ini pada kagetan misalkan nih. Saya juga sendiri kaget akhir ini. Kemarin Pak Jenderal di Papua meninggal Pak Kabinda. Ini jadi saya kaget. Begitu Pak Kabinda meninggal saya pikir ini Densus langsung lari mana? Ke Papua. Lah kok sore tadi beritanya malah ke Petamburan. Ini saya kaget juga gitu. Ini juga sama. Toa ini. Kita tidak keluar dari tema bukan, ya. Bukan, ini mencontohkan. Toa ini kan karena kritiknya di Ramadan. Jadinya meletup. Cacing jadi naga. Oke. Jadi gede jadinya. Sebenarnya kecil masalahnya itu. Bang Mardani, harus tepat caranya Bang Mardani. Bapak, kalau saya tetap kepada prinsip bahwa ruang publik harus mengikut ketertiban umum. Ya. Dan saya setuju Pak Menteri, cukup tuntunan. Di KUHP sudah ada kok. Kalau kita mengganggu ketertiban umum, ada pasalnya, ada ayatnya. Tentu pendekatan yang pertama, Pak Kapolri sekarang kan restoratif, laporkan saja, nanti dipanggil. Kadang-kadang perlu ada shock terapi. Punten. Ini kelihatan keras kok azan dilaporkan. Bukan masalah kerasnya. Tapi kita ingin mengajarkan cara berislam yang memang rahmatan lil alamin. Nampaknya kalau di lapangan untuk melaporkan suatu hal seperti ini, jadi tabu sekali Bang Mardani. Iya, saya nyambung tadi kok baru di rezim ini. Boleh jadi bukan karena rezimnya, tetapi karena sekarang memang eranya sangat terbuka gitu. Siapapun nanti misal Pak Jokowi kan nggak 3 periode ya, 2 periode aja kan gitu kan gitu. Itu ganti rezim tetap aja akan terus karena everybody is a journalist today gitu loh. Baik. Gitu loh. Bang Abalin silakan.
Makanya dari awal itu saya kan bilang perkembangan zaman itu mempengaruhi sebuah peradaban. Peradaban itulah yang membuat orang itu memiliki dua. Dia punya knowledge dan dia punya culture. Budaya itulah yang membentuk watak dan kepribadian orang beragama. Kenapa ini menjadi besar? Iya, karena semua orang bisa mengakses media massa. Dia punya gadget, dengan gampang dia bisa membuat semua orang internet, Instagram, dia punya telepon dan lain-lain. Kenapa begitu? Ya kemajuan zaman. Itulah sebabnya agama itu mengikuti perkembangan zaman dengan tidak merubah esensi-esensi yang asasi dalam kehidupan orang beragama. Tapi Bang Nara mempertanyakan kenapa sedang ramai di rezim saat ini. Ya bukan persoalan rezim, persoalan kemajuan. Teknologi semua orang bisa miliki sekarang. Dari mana kita tahu? Iya, karena kita tahu dari Instagramnya. Sejak kapan kita tahu Instagram? Ya baru sekarang. Emang dari dulu-dulu orang tahu Instagram? Dari dulu orang tahu Twitter? Nggak ada kawan. Baru sekarang ini. Itu sebabnya kita itu punya peradaban untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam itu agar memenuhi karakter tadi yang namanya rahmatan lil alamin. Itu satu. Yang kedua begini, soal cara itu kan tadi Pak Ketua Umum kan bilang Dewan Masjid, lebih sopan. Lebih sopan itu artinya apa? Supaya kau menghargai orang-orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu yang ada tinggal di sekitar situ. Itulah cara. Kalau cara Islam itu baik, tapi kalau dengan cara yang tidak bagus dan cara yang tidak elegan kepada orang lain, nanti tidak masuk yang tadi Guru Ustadz Mardani Alisera tadi bilang, Al-Mukarram, itu abang sahabat saya tadi. Disitulah poinnya gitu loh. Baik, Bang, berarti Bang Ngabalin setuju ya, cara yang baik tadi juga harus diterapkan oleh masyarakat yang tidak setuju. Adab untuk menyampaikan kepada masjid itu bukan disampaikan melalui media sosial, tapi datangi DKM-nya. Setuju nggak kira-kira? Supaya nggak gaduh. Karena kalau dengan cara Saskia itu, mudorot gaduhnya lebih besar dari manfaatnya. Orang berteriak kayak tadi itu, ya, apa tadi siaran yang diputar sih. Kira-kira cara apa kita mau pasti ingatkan orang dengan begitu? Sahur, brum, kaget orang Bang. Kalau dia serangan jantung mati Pak, gara-gara orang berteriak itu. Enggak, saya harus bicara seperti begitu. Biarlah saya mewakili teman-teman yang tidak bisa berteriak. Biarlah saya mewakili itu. Dan saya akan menyampaikan kepada publik. Karena itulah kita di sini, kita orang-orang yang punya sekolah, orang-orang yang punya peradaban, ini bicara supaya orang bisa mengerti terhadap apa esensi makna yang harus diterima oleh orang lain. Jadi seharusnya saat ini seperti apa agar hal ini tidak terjadi? Mungkin orang di luar sana yang ingin menyampaikan tapi kemudian tidak berkesempatan atau takut. Saya ini punya masjid. Dan menjadi pengurus masjid di tempat lain. Ayah saya membangun masjid. Dan saya bilang sama pengurus-pengurus masjid, karena di sebelahnya itu ada orang Cina, ada orang Tator tinggal. Saya bilang, abahku membangun ini masjid bukan untuk kau mengganggu orang lain. Sahur, subuh, bunyi loudspeakermu harus bisa yang menjembat, kira-kira sejauh orang Islam itu menangkap. Dan orang Islam kalau dia mengerti dia ahli ibadah, mau tidur jam berapapun dia akan tepat bangun pada waktu subuh. Baik. Satu. Yang kedua mengenai sahur ini. Antum tahu orang sahur itu tadi Ustadz Mardani bilang sahur itu diakhirkan Pak. Sampai imsak itu lampu kuning lah. Sampai orang azan baru stop, oke? Dia sudah ketuk beduk itu dari lorong ke lorong jam 1 dini hari Pak. Apa mau mampus orang kau bikin? Gitu loh Andro. Jadi kita juga harus jujur menilai Pak. Silakan gitu. Pak Lukman. Iya, begini, menurut saya ya, ini masjid, para pengurus masjid DKM, takmir masjid, dengan kasus seperti ini harus punya kemampuan untuk evaluasi diri. Jadi dalam konteks Indonesia, masjid itu sebagian besar ada dalam naungan ormas-ormas Islam. Satu, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, banyaklah ormas. Ada juga di bawah yayasan-yayasan. Atau bahkan keluarga tadi. Ya, keluarga itu juga ada yayasan ini, yayasan itu. Jadi artinya ada penanggung jawabnya sebenarnya. Beda dengan negara-negara lain yang itu dibuat oleh negara. Sehingga negara, pemerintah punya kewenangan untuk memaksa. Di Indonesia tidak bisa. Negara memaksa masjid harus begini dan begitu. Sejauh tuntunan himbauan. Maka menurut saya ini kasus ini baik bagi kita semua, ormas Islam, yayasan-yayasan, lembaga pendidikan Islam dan semuanya,
bisa berefleksi diri untuk bagaimana penggunaan pengeras suara ini lebih bertanggung jawab. Itu poinnya menurut saya. Yang kedua, masyarakat sekitar yang terganggu dengan adanya pengeras suara masjid-masjid yang melampaui batas, saya mengatakan melampaui batas, mari menyampaikannya tadi dengan cara-cara yang baik. Kita ini musyawarah. Jadi musyawarah dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat setempat, dengan takmir masjid. Biasanya takmir masjid itu juga kumpulan dari para tokoh-tokoh yang ada di warga di situ. Jadi sampaikanlah, saya yakin tanpa harus campur tangan negara, pemerintah, apalagi dengan menghukum dan lain sebagainya, kalau suara-suara kritikan ini bisa disampaikan dengan baik dan dimusyawarahkan, saya kok optimis para pengurus masjid itu mereka tentu juga bagian dari warga, dari masyarakat, bisa mengerti begitu. Saling ada proaktif dan juga kesadaran tadi antara itu petugas DKM dan juga rasa. masyarakat. Ya. Baik Pak Lukman, ini akan ada pertanyaan nanti dijawab usai jeda. Pertanyaannya bisa kita tampilkan ini, pertanyaannya yakni yang sering terjadi bangunin sahur teriak-teriak ketika waktu masih jam 2 malam. Istirahat belum cukup, terpaksa kebangun juga, padahal sudah pasang alarm jam 3. Ini pertanyaan yang masuk dari @sarwops. Sesaat lagi dijawab Bapak-Bapak, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Jam 1 aduh. Kita langsung ke Bang Nara. Di era saat ini serba viral Bang. Apa-apa yang ditampilkan di media itu bisa dengan cepat ditangkap oleh masyarakat. Ketika ada toa masjid yang ramai divideokan langsung jadi viral. Muncul pro dan kontra Bang Nara. Mau tidak mau ya itu harus kita serap semua Bang. Itu dia, masyarakat kita itu semua aplikasi, semua platform media sosial itu semua dibelahap. Mau Twitter, mau Instagram, mau YouTube, mau Google, apapun dilahap itu. Bahkan TV One tadi juga kejebak itu. Itu soal kan apa ada ya Bang? Mimi Peri tadi itu kan sebenarnya bukan asli dia membangunkan orang sahur. Itu kan dia cari follower itu. Merekam di YouTube, kemudian di Instagram, kemudian di Karena masalahnya Bang, masalahnya video Mimi Peri tadi itu kemudian dipakai oleh sebagian masyarakat, remaja, diputar di musola dengan pengeras suara. Nah itu dia, ini kembali ke edukasi jadinya. Edukasi pertama edukasi. Anak-anak muda ini dan remaja ini kalau nggak diedukasi dengan baik oleh pemerintah khususnya soal membangunkan sahur ini, mereka akan terus seperti ini. Jangan kemudian semua DKM dikasih tanggung jawab pemerintah bagaimana mensosialisasikan. Yang pertama itu, yang kedua soal viral nih. Mau ada Bang Ngabalin ini. Ada apa ini? Mbok ya, ini kan soal tauladan. Kadang-kadang masyarakat itu meniru apa yang terjadi di televisi, apa yang terjadi di media sosial. Maka Al-Ghazali mengatakan di Ihya Ulumuddin itu rusaknya masyarakat itu karena penguasa rusak karena para ulama kan begitu. Jadi begitu. Oleh karena itu tadi betul itu di Petamburan kan sebenarnya kan nggak ada kaitannya itu karena itu ditulis di nggak tahu siapa yang memvideokan itu. Mata Munarman itu kelihatan kaget gitu. Kok tiba-tiba Munarman ditangkap, tiba-tiba Munarman yang ditangkap kok yang digeledah itu Petamburan. Jadi viral kemana-mana, padahal belum tentu jelas itu salahnya di mana. Masyarakat itu mudah terpengaruh oleh media sosial. Belum tentu benar padahal. Tapi itu peristiwa hari ini yang kami sorot Bang, itu Bang. Salah satu peristiwa di TV One yang kami sorot tadi di kabar petang. Itu dia, termasuk suri tauladan. Baik. Ketika media sosial, kemudian oleh media mainstream seperti TV One ini kemudian mengambil berita-berita seperti itu padahal belum tentu jelas kebenarannya. Baik, masyarakat udah melahapnya semua. Oleh karena itu baik, Bang Ngabalin silakan. TV One nggak boleh memberitakan seperti itu. Belum silakan tentu kejelasannya, Bang Ngabalin. Ya, kalau yang paling pertama dalam sirah Nabawiyah itu memang diajarkan adalah masyarakat, Pak. Kekuasaan pemerintahan kan dua hal. Hal yang pertama itu adalah lihukmatil Islam dan yang kedua itu adalah jamaah. Makanya kenapa tadi Bang Dr. Lukman menyebutkan tentang pentingnya kesadaran pengurus masjid dan jamaah. Karena suka dan tidak suka dalam mendidik anak-anak remaja dalam memegang mic ini. Kita ini semua orang-orang yang tahu tentang sebuah persidangan. Dalam persidangan itu tidak ada orang coba-coba pegang palu sidang itu sesuka hatinya. Itu tertentu. Kenapa begitu? Karena mikrofon ini mengeluarkan suara yang keras. Suara yang keras itu dia pakai sesuka hati. Kalau ini lagi harus menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang disebutkan saudaraku ini tadi. Wah, luar biasa. Masuk ini barang lagi ke pemerintah. Makanya memang tadi dua perspektif yang berbeda. Kalau di Indonesia ini intervensi negara dalam hal-hal rumah ibadah seperti masjid itu berbeda dengan negara-negara lain. Tadi dibilang sama Pak Yusuf Kalla kan. Maka satu hal yang harus dibangkitkan itu adalah kesadaran.
kesadaran terhadap kelompok mayoritas kayak kita orang Islam paling terbanyak di Republik ini, dan kesadaran terhadap jamaah yang ada. Tidak mungkin kita suruh Markus, Lambertus, Yosepina yang ada di pinggir-pinggir itu, nggak mungkin. Bang Dia Nara, nggak berani Bang Nara ngomong. tanggapannya dulu. Paham nggak itu? Bang Nara. Jadi karena kita orang banyak, kita kelompok mayoritas, kita orang beriman yang baik, yang beradab, maka kita harus hormati nih Lambertus, Yosepina, Robert, Yosef, Paulus dan lain-lain. Kita punya saudara-saudara ini. Itu baru orang hidup punya peradaban. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita suruh dia orang? Baik, Bang Gitu Nara. loh. Bang, pertama hati-hatilah. Ini soal membangunkan sahur ini, nggak sampai menutup bandara, nggak sampai menutup tol, nggak sampai melarang orang. Nggak usah Yang pertama itu, yang kedua. Nggak usah masuk Nggak, di situ. nggak masuk, saya contohkan aja. Nggak usah masuk di Maksudnya situ ini supaya sederhana tidak saja. tersebar Yang pertama kemana-mana sederhana gitu. saja. Yang kedua, kan tadi abang bilang hati-hati dengan mic ini. Coba kalau secara filosofi mic ini adalah kekuasaan. Baru jadi menteri agama langsung radikal. Saya khawatir anak muda di masjid itu melampiaskan gitu. Saya punya mic ini saja, nggak punya kekuasaan. Akhirnya dia ngomong apa? Langsung membangunkan itu, melampiaskan. Wah. Anak kecil-kecil nggak tahu cara melampiaskannya dengan cara mic itu saja itu. Coba, saya ngomong, filosofinya kalau ini kekuasaan, hati-hati juga. Mic aja hati-hati, apalagi kekuasaan. Belum lagi di lantai, belum udah ngomong radikal tiap hari. Kan menyakitkan masjid, Bang. Kasihan itu. Ya kan, Bang? Jangan sedih, Bang. Jangan nangis, Bang. Sudah satu hal yang paling penting itu begini. Kan kita bicara tentang seberapa jauh tanggung jawab umat Islam di tengah-tengah masyarakat yang minoritas. Itu kan substansinya. Substansinya karena itu maka dua hal. Hal yang pertama dia pakai beduk, dia pakai drum berteriak dari lorong ke lorong, dia pakai mic berteriak di masjid. Itu saja. Yang terganggu apa tidak. Nggak usah lagi lari ke tempat-tempat lain tentang kekuasaan. Kenapa begitu? Karena nilainya kembalinya kepada kita. Saya ingat benar ini 2 kali tadi Ustadz Mardani bilang, Islam ini tidak menjadi rahmatan lil alamin kalau tata cara kita dalam menyebarkan dakwah dan syiar seperti itu. Itu substansinya. Malu kita sebagai orang Islam kalau tata cara kita beragama di Republik Tata ini cara seperti dalam itu. menyiarkan agama Islam. Ini ada juga pertanyaan yang masuk melalui Twitter kami dari @fashare. Mengatakan begini, Bang. Ibu saya punya penyakit jantung. Toa luar biasa maksimal volumenya. Tidak hanya tadi membangunkan sahur saja, tapi juga tadarus volumenya maksimal. Kemudian juga pengajian, majelis taklim. Kemudian cepat itu pahalanya buat siapa sebenarnya? Mengapa hal itu tidak hanya azan saja? Nggak bisa. Ada lagi satu pertanyaan lagi ini dari Bu Yayang Cenur. Ini pertanyaannya bukan saja membangunkan sahur yang keras mengganggu, tapi juga aktivitas lainnya di dalam masjid, pengajian, majelis taklim dan sebagainya, agar jangan sampai dikumandangkan keluar. Ini saya yakin nanti tahun baru akan muncul pertanyaan ini. Tahun baru, aduh kakek saya sakit jantung, ibu sakit jantung, tiba-tiba petasan semalam penuh. Coba bayangkan, Ramadan saya persoalan kita berikan kesempatan untuk Pak Umar, Kalau silakan. kita mendalami latar belakang lahirnya tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid pada tahun 1978, itu melalui diskusi yang panjang. Tidak begitu saja, tapi melalui ormas-ormas Islam, MUI pada saat itu dan banyak kalangan. Nah, dalam ketentuan itu sangat menarik bahwa penggunaan pengeras suara itu dibagi 2, keluar dan ke dalam. Maksudnya keluar itu yang dari masjid itu keluar. Jadi suaranya Apa-apa bisa saja? dan yang ke dalam itu ke dalam masjid. Yang keluar ini yang sangat menarik, itu hanya azan. Hanya azan yang dibolehkan atau dimungkinkan menggunakan pengeras suara keluar. Sementara di luar azan itu semuanya ke dalam. Jadi misalnya ada majelis taklim tadi ceramah keagamaan, yang ceramah itu kan di dalam masjid. Dan konteksnya itu kan jamaahnya ada di dalam masjid. Dan temanya tentu belum tentu sesuai dengan kebutuhan warga di luar yang keluar, sehingga lalu kemudian ke dalam gitu. Apalagi zikir-zikir itu kan sangat individual sebenarnya. Jadi semuanya itu ke dalam semua. Hanya azan kenapa keluar? Karena azan selain sebagai penanda datangnya waktu sholat, dia juga panggilan sebenarnya. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Itu memanggil orang untuk menunaikan sholat. Jadi itu memang harus keluar. Meskipun ini suasananya nuansanya bulan suci Ramadan. Iya, nah
Kenapa seperti itu? Karena ketika itu hampir sama dengan saat ini, banyak sekali warga yang mempersoalkan, kok pengeras suara ini begini-begini. Saya tidak pernah menyebut toa atau merek, karena itu kan merek kan. Pengeras suara gitu ya. Pengeras suara, karena ketika itu memang hanya itu pengeras suara, nggak ada yang lain. Sekarang kan merek udah macam-macam. Iklan gratis. Jadi kembali ketika itu juga ramai, lalu kemudian ini perlu diatur. Apalagi masjid ketika itu begitu tumbuh menjamur, tidak hanya di kota-kota besar, tapi di pemukiman, di perkampungan, bahkan di pemukiman yang sangat padat, itu orang membangun musola, langgar, yang menggunakan pengeras suara juga. Sehingga perlu tuntunan, perlu aturan. Nah, tuntunan ini yang menurut saya masih sangat relevan kalau kita baca untuk konteks kekinian, karena kehidupan kita semakin heterogen, semakin majemuk, warga kita juga kesibukannya juga semakin beragam. Relatif 24 jam ini sudah tidak bisa lagi dipilah-pilah mana jam kerja dan mana yang bukan jam kerja. Karena banyak juga warga yang jam kerjanya justru di malam hari atau menjelang dini hari atau setelah dini hari. Jadi 24 jam ini nyaris sulit kita untuk menentukan ini waktu istirahat yang mana dan waktu kerja yang mana, sehingga lagi-lagi penggunaan pengeras suara harus searif mungkin. Searif mungkin. Pengeras suara. Pengeras suara hanya diizinkan. Saya tuh sebenarnya penasaran sebenarnya. Tahun 78 ini sudah ada 78 ini. 78. Sudah ada tuntunan penggunaan eksternal dan internal untuk sound system. Saya tuh membayangkan kok saat itu sudah sejauh itu mikirnya. Padahal pada saat 78 itu tidak semua masjid bisa membeli sound system. Bayangkan membeli sound system aja itu sudah anugerah. Mereka nggak bisa berpikir yang bisa keluar dan masuk itu yang merek apa, modelnya seperti apa. Sampai sekarang pun masjid yang gede-gede pun nggak bisa membedakan antara keluar dan masuk. Maksudnya teknologi sound system itu belum bisa seperti itu. Saya membayangkan kalau misalnya Pak Ngabalin belum di sini nih, usul dong kepada Menteri Agama Pak Yakut, bantu setiap masjid itu sound system set ya, yang sekalian instruktur untuk mengatur supaya masjid itu DKM itu bisa mengatur suara masuk, suara keluar. Pengadaan barang. Jadi jangan hanya membuat instruktur sama tuntunan saja, tapi solusinya apa gitu. Ngasih solusi, ngasih tuntunan, tapi nggak tahu gimana cara keluar masuk itu nggak ngerti. Masjid gede di Bintaro tangga saja. Bang Mardhani Alisera, kita ingin tahu Bang. Seperti itu, hanya azan saja yang harusnya secara etika. Apakah tidak sepi Bang? Bulan Ramadan kan biasanya setiap malam mereka tadarus, dikeluarkan melalui pengeras suara, keluar ke masyarakat jelang berbuka, jelang sahur. Setahu saya mayoritas bukan Islam pun tidak pernah komplain terhadap azan. Karena memang azan itu indah. Dan buat saya sahur pun nggak kenapa. Mungkin jam 3:30 dibuatkan satu kan ini tantangan. Dulu Wali Songo itu demikian kreatif membuat syair-syair tombo ati itu limo perkara ne. Kita bisa bikin Mbak Zaskia atau yang lain, ayo bikin sahur yang ketika sudah sahur enak denger gitu. Jadi buatkan yang baik itu dengan cara yang lebih baik, itulah Islam. Kon nggak rame, ya sesuatu yang rame dan tidak tepat bahkan mengganggu tidak punya hak untuk diteruskan gitu loh. Kita koreksi, tetap ada dakwah. Tadi Bu Dian, dakwah itu mengajak, bahkan kalau para ulama mengatakan kan nida'ulit to'am. Seperti ajakan untuk makan. Jadi setiap ada dakwah kayak pengajian. Ya paling enak pengumuman, hari ini ada pengajian jam segini sampai jam segini. Yang ngisi ini temanya ini, semoga Bapak Ibu bisa, boleh kalau itu gitu. Nah pengajiannya ke dalam, karena bagaimanapun tetap ruang publik harus kita jaga. Islam harus jadi rahmat bagi seluruh alam. Yang komplain terhadap yang tadi bukan Islam, kalau tadi penggunaannya misuse salah gitu. Saya juga bisa ngasih catatan, saya datangin, kan ada yang cara yang lebih baik gitu. Nah untuk itu saya setuju, pemerintah punya fungsi, kita juga punya fungsi. Nah kami pemerintah fungsinya di mana? Buat saya bukan sekedar tuntunan. Dengan Dewan Masjid kita bisa buat FGD. Kasus Mbak Zaskia ini ayo kita buat FGD, MUI diajak. Ayo kasus kayak gini gimana? Sanksi perlu kah?
sanksi ketika sudah ada teguran 1, teguran 2, sudah datangin MUI, sudah datangin RT, sudah RW. tindakan tegas setelah itu. Tidak Nah, juga. hal itu yang sering terjadi soalnya, Kalau Bang. buat saya sanksi perlu. Shock terapi hidup ini harus ada aturan. Ketika Islam itu juga aturannya tegas. Baik, Bapak-Bapak, Baik. luar biasa ini. Ini panjang lebar luar biasa. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi kita akan menghadirkan ada ceramah dari Ustadz Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV One yang saya cintai, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Lukman, Bapak Haji Ali Mukhtar, Bapak Haji Mardani, dan Pak Mustafa, Bapak Haji Mustafa. Saudara-saudara, panjang lebar kita tadi mendengar tentang fenomena pengeras suara yang beberapa hari belakangan ini terjadi. Bulan Ramadan adalah bulan penghambaan yang total seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ritual melaksanakan ibadah puasa dan amal kebaikan yang ada di dalamnya. Ini pun berdampak dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat. Dengan berpuasa melahirkan jiwa peka, saling menghargai, saling menghormati di antara sesama. Tidak mungkin orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa tahu rasanya tidak enak lapar, tahu rasanya tidak enak haus. Hanya mereka lah yang melaksanakan ibadah puasa, menahan rasa lapar dan haus yang tahu rasanya. Karena tahu rasanya lapar itu tidak enak, tahu rasanya haus itu tidak enak, maka menimbulkan kepekaan. Lalu mau berbagi dan saling menghormati kepada orang lain. Itulah kepekaan. Dari hablum minallah kemudian menyebar menjadi hablum minan nas. Timbul kepekaan, timbul simpati, timbul saling menghormati. Saudara, yang terjadi adalah fenomena yang sungguh menarik. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara keduanya, cuma caranya saja. Ingat, ketika sesuatu masalah kemudian diomongkan, apalagi diangkat dengan media sosial, memblow up, maka itu akan jadi sebuah konsumsi publik. Bahasa gampangnya begini, saudara. Kalau ada masalah, sebaiknya diomongin. Jangan diajak ngomong, jangan malah diomongin. Kalau kita punya masalah dan pasti kita punya masalah, maka diomongin, diajak ngomong, jangan diomongin. Sebab kalau diomongin, suasananya tentu akan melebar ke sana kemari, menimbulkan pro dan kontra, banyak yang memihak, apalagi banyak juga yang kontra. Apalagi sekarang zaman sudah begitu canggih, media sosial tinggal mengetik saja, lalu kemudian beredar kemana-mana. Saudara, karena itu saya setuju dan mendengarkan apa yang tadi 4 narasumber kita sampaikan. Sesuatu yang baik, kalau disampaikan dengan cara yang baik, tentu akan menjaga kualitas kebaikan itu sendiri. Dalam Ramadan, dalam berpuasa ada berbuka dan ada sahur. Tadi Ustadz Mardani sudah sampaikan bahwa mengakhirkan sahur itulah nilai keberkahan yang paling besar. Nah, membangunkan sahur tentu bagus. Tapi kalau dipakai dengan cara-cara yang tidak sopan, kurang mengena, tidak santun, maka hasilnya pun tentu akan menimbulkan miskomunikasi di antara kita sesama warga.
Karena itu dalam bulan Ramadan ini cari cara yang lebih baik sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama Islam. Bukankah tujuan dari ibadah, khususnya yang dilaksanakan dalam ibadah berpuasa, kita punya jiwa peka. Dari jiwa peka kita saling menghormati dan menghargai antar anak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, beliau mengajarkan saling menghormati, saling menghargai, dan jiwa yang kasih sayang luar biasa kepada seluruh makhluk di alam semesta. Jangankan kepada saudara seagama, kepada orang lain agama, Nabi masih welas asih, kasih sayangnya luar biasa, menghormatinya sungguh tidak perlu diragukan lagi. Di pojok kota Madinah, saudara, ada orang agamanya lain, Yahudi. Padahal Madinah itu sudah jadi pusat kekuasaan Islam. Di Madinah ada orang Yahudi, tua buta, sudah tua buta. Kepada orang lain agama, Nabi welas asih, rasa sayangnya, menghormatinya luar biasa. Apa yang Nabi lakukan? Tiap hari Nabi datang ke orang tersebut untuk nyuapin makanan. Walaupun beda agama, walaupun lain suku, tapi kita anak bangsa yang sama, saling menghormati, saling menghargai. Itulah tujuan dari puasa Ramadan. Melaksanakan puasa, qiyamul lail, lalu menghidupkan saling menghormati, saling menghargai, dan kepekaan sesama kita anak bangsa Indonesia. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fikri sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama periode 2014-2019 Pak Lukman Hakim Saifuddin, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, terima kasih. Ya, dan terima kasih juga Bang Mustafa Nahrawardaya dan juga Ustadz Mardhani Alisera tadi. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, yang kemudian kita paling tidak bisa mendapatkan inti dari obrolan kita tadi, solusi mengenai inti. Sudah dicatat tadi? Sudah saya catat. Langsung disampaikan ke Menteri Agama ya, Bang Ali Mukhtar Ngabalin ya. Yang pertama itu adalah sampaikan kepada Menteri Agama tentang bantuan sound system, dan yang kedua segera membuat forum diskusi. Solusi dari hal ini. Terima kasih banyak. Bapak sudah hadir di Catatan Demokrasi, agama Islam sebagai rahmatal lil alamin. Terima kasih banyak. Kita harus tutup. Saya Rumina Merkuri. Dan saya Maria Asagaf pamit pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa di Catatan Demokrasi minggu depan.